Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang solih dan soleha? Jumpa lagi bersama saya di channel Naz 41. Kali ini kita akan membahas materi sejarah kebudayaan Islam kelas 2 semester 1. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu. Tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hari demi hari pemeluk Islam makin bertambah banyak. Hal itu membuat kaum kafir Quraisy semakin dengki. Mereka berusaha menghentikan usaha dakwah kaum muslimin, akan tetapi dengan semangat membaca, kaum muslimin menghadapi tantangan kaum kafir Quraisy itu. Berikut ini beberapa tantangan, rujukan, serta peristiwa-peristiwa penting yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama, tantangan dari Abu Lahab. Paman Nabi yang bernama Abu Lahab dan Abu Jahal sangat menentang dakwah Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para kaum kafir Quraisy di Bukit Sofa untuk menyatakan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak untuk menyembah Allah, mereka menentangnya, terutama Abu Lahab. Abu Lahab marah dan memaki-maki Nabi Muhammad SAW. Saat itu Abu Lahab mengatakan, "Celakalah engkau wahai Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Sebagai balasan terhadap ucapan Abu Lahab itu, Allah menurunkan surat Al-Lahab ayat 1-5. Surat tersebut menggambarkan ancaman hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Abu Lahab karena kekejamannya yang selalu menyakiti dan menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah ancaman dari golongan penguasa Mekah. Golongan yang paling menentang dakwah Nabi Muhammad SAW adalah para penguasa dan pengusaha Mekah. Mereka tidak ingin kekuasaan dan usaha dagang mereka terganggu oleh dakwah Nabi Muhammad SAW yang menekankan keadilan sosial dan persamaan derajat. Kaum Quraisy menyuruh Abu Thalib agar memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Kaum Quraisy berjanji akan memberikan imbalan kepada Abu Thalib apabila ia tidak menghalangi rencana mereka untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun hal itu ditolak oleh Abu Thalib. Tantangan yang ketiga adalah bujukan Walid bin Mughirah. Umaroh bin Walid adalah putra Walid bin Mughirah yang gagah dan tampan. Ia hendak membujuk Abu Thalib untuk mengambil anaknya kemudian ditukar dengan Nabi Muhammad SAW untuk mereka bunuh. Kemudian Abu Thalib berkata, "Sungguh jahat pikiran kalian. Kalian serahkan anak kalian untuk saya asuh dan saya serahkan keponakan saya untuk kalian bunuh. Sungguh saya tidak mungkin menerima hal itu." 4. Bujukan Utbah bin Rabi'ah. Kaum kafir Quraisy mengirimkan Utbah bin Rabi'ah untuk menemui Nabi Muhammad SAW secara langsung. Utbah bin Rabi'ah menawarkan tahta, harta, wanita, dan apa saja yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, asalkan mau menghentikan dakwahnya. Namun, semua bujukan itu ditolak dengan tegas oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah siksaan kaum kafir Quraisy. Setelah gagal membujuk Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya, kaum kafir Quraisy mulai menggunakan cara-cara kekerasan.
Mereka melakukan kekerasan terhadap Nabi Muhammad SAW dan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka dipukul, dicambuk, bahkan tidak diberi makan. Pemboikotan Bani Hashim. Di tengah meningkatnya kekejaman kaum kafir Quraisy, dua orang yang mendapat julukan singa Arab masuk Islam. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Masuk Islamnya dua orang ini membuat kedudukan kaum muslimin semakin kuat. Kaum kafir Quraisy berpendapat bahwa kuatnya kedudukan kaum muslimin adalah karena perlindungan dari Bani Hashim. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memboikot Bani Hashim, yaitu memutuskan segala bentuk hubungan dengan Bani Hashim. Pemboikotan dimulai pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Tantangan dakwah yang nomor 7 adalah tahun kesedihan. Abu Thalib meninggal pada usia 87 tahun. Kemudian 3 hari kemudian Khadijah juga meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tahun tersebut diberi nama Amul Husni atau tahun kesedihan. Namun Nabi tetap sabar dan tetap melanjutkan dakwahnya. Demikian materi sejarah kebudayaan Islam untuk kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.